Ya, kalau perbedaannya ya sebelumnya kita bisa tatap muka, bisa berinteraksi dengan siswa-siswa semua, guru, jadi kita lebih dapat feel-nya. Kalau sekarang offline ya kita harus menyesuaikan dengan keadaan sekarang. Ya gimana ya? Kalau di online ini siswa bisa dibiasakan atau lebih disiplin dengan diri sendiri sih. Jadi kesadarannya itu bisa tumbuh karena kita jarak jauh, jadi siswa ini harus aktif ya dengan sendirinya di rumah. Oh, kalau keseruannya di sini fasilitas sangat lengkap, ditambah kita punya olahraga-olahraga yang mungkin tidak ada di sekolah lain, termasuk kita biliar. Ya, lalu ada lain-lain. Biliar sendiri kita udah berprestasi, kemarin anak kita sudah menjuarai di lomba biliar tingkat amatir. Lalu di game online ya, kita di e-sport juga kita lumayan ya, kita sempat ngalah-ngalahin universitas-universitas yang unggulan juga di Indonesia. Kalau saya dari awal pertama kali GMC berdiri sampai dengan sekarang, saya rasa sangat nyaman ya di sini karena guru-guru, siswa semua bisa saling support ya. Jadi kita bisa menempatkan saat dimana kita jadi guru dan siswa, lalu di luar kita bisa jadi partner dan teman. Bahkan di sini ada rumah produksi buat guru dan siswa, jadi bisa berkolaborasi untuk bersama. Ya, untuk modular IT sendiri sebenarnya adalah 3 mata pelajaran yang berbeda yang dijadikan satu. Mata pelajarannya itu ada sistem komputer, pemrograman dasar, dan simulasi digital. Nah, dari 3 mata pelajaran itu, kenapa kita jadikan satu? Karena kita beranggapan di era industri 4.0 sekarang ini, kebutuhan akan IT itu semakin tinggi. Kita tidak bisa hanya mengajarkan masing-masing secara basic dari 3 pelajaran itu, tapi kita jadikan satu menjadi satu mata pelajaran yang memang kita sesuaikan dengan kebutuhan industri 4.0 saat ini gitu. Ya, kenapa pelajaran modular IT itu penting khususnya untuk multimedia ya? Karena di pelajaran modular IT ini kita sekarang seperti yang dilakukan saat ini, kita sedang dalam tahapan mengembangkan konsep untuk pembuatan aplikasi digital, yang mana kita sama-sama tahu dalam industri 4.0 ini semua transaksi maupun akses dari masyarakat atau individu ke individu lain itu sudah melalui teknologi, sudah melalui aplikasi semuanya. Maka kita membekali anak-anak didik kita dengan bekal itu. Mereka tahu cara membuat aplikasi, mereka mengerti tentang transaksi digital, karena itu sangat penting sekali untuk perkembangan anak didik kita saat ini. Kita harus bisa menjadi satu pionir, apalagi di SMK ya, multimedia. Selain memberikan pembelajaran tentang desain, kita juga harus bisa memberikan pembelajaran yang sedang tren saat ini, kebutuhan saat ini apa, seperti itu. Ya, untuk hasilnya sendiri, output anak-anak ini kita sudah membentuk satu bisnisnya itu dalam artian sudah lengkap dengan aplikasi dan websitenya juga. Jadi bisnis mereka kita support selain dari sisi desain, dari sisi bisnisnya sendiri, kita akan kembangkan juga dalam bentuk digitalnya. Gitu, dari aplikasi dan websitenya itu sudah ada di anak-anak kelas 12 sekarang, seperti itu. Kita semua pernah main game, ya, entah itu di HP, di laptop, di PC, di konsol. Nah, waktu main game itu, pasti kita pernah pikiran dong, gitu. Gimana ya cara bikin gaming segmen ini? Gitu. Nah, karena alasan itu kita mau belajar cara bikin games. Oke, kita sudah pernah coba bikin itu board game, terus 2D, 3D. Seruannya, jadi buat yang antusias banget ya, itu mereka benar-benar antusias bikin game itu tanpa saya perlu ajarin gitu ya. Itu mereka belajar sendiri. Terus saya udah ajarin kemana, mereka lebih jauh lagi yang ada gitu kan. Nah, selain itu, selain antusias dengan pembuatan game juga, itu mereka juga antusias dengan bidang-bidang game yang lain gitu. Kayak misalnya dari gambar, terus dari channel juga bikin
Literasi itu kita kan harus seperti mengenal, belajar tentang cara memahami atau memahami tentang apa? Tentang gambar, tentang puisi, tentang bacaan. Tidak hanya dengan bacaan saja, tapi karena orang suka cenderung kepada literasi itu adalah bacaan. Padahal literasi itu mempelajari hal semuanya, termasuk gambar, termasuk lagu-lagu kalau memang ada musik gitu kan, terus dan lain-lain sebagainya. Nah, serunya bagaimana? Nah, ketika kali lalu saya pernah meminta anak kelas 10 untuk mendengarkan lagu Pura-Pura Lupa. Itu lagu senang saya sekali. Nah, di situ saya bertanya, apa sih isi daripada lagu Pura-Pura Lupa itu? Nah, ya di situ. Kalau kalian tahu apa sih isinya? Nah, itu kan kita seperti lalu ada yang dijawab, ini Bu, mereka yang tadinya berteman lalu jatuh cinta, ternyata yang dia sukai itu mencintai wanita lain atau pria lain, sehingga ketika dia kembali datang si wanita atau laki-laki itu, dia merasa, aduh aku sedih, kenapa kamu harus datang gitu, seperti itu ya. Lalu dia berusaha untuk pura-pura lupa bahwa dia pernah mencintai. Oke, sampai situ. Itu baru satu contoh aja. Ada contoh lain mungkin dari gambar-gambar atau apa. Kalian melihat suatu pemandangan tidak hanya dari hanya untuk pemandangan saja, tapi coba berimajinasi juga. Apa sih yang ada di dalam pemandangan itu? Manfaat literasi ya, khususnya nih literasi anak GMC itu adalah yang multimedia. Kita harus bisa melihat sejauh mana gambar atau karena multimedia biasanya gambar atau video apa yang akan dilihat. Lalu murid itu akan melihat mengartikan gambar itu berisi apa sih. Lalu kalau seandainya dibuat menjadi sebuah film, apa saja yang ada di dalam gambar itu yang akan dijadikan sebuah film atau video, gitu ya. Itu seperti itu. Jadi hanya dari sebuah gambar atau cerita nanti akan bisa dijadikan sebuah film. Itulah, sehingga itu kesimpulan. Wow, kalau itu sudah pasti, karena apa? Kita diajak untuk tidak hanya membaca separuh-separuh, jadi full semuanya, ya. Juga tidak hanya mendengarkan separuh saja, harus mendengarkan seluruh sehingga kita bisa berkesimpulan yang baik. Terkadang kita hanya mendengarkan cerita orang separuh sehingga kita berkesimpulan, oh dia salah, padahal dia belum menceritakan sampai akhir. Nah, itulah literasi itu perlu sekali, entah dalam bacaan, dalam mendengarkan orang, ya, dalam bercerita ataupun apa, itu perlu, sangat perlu. Apalagi sekarang di tahun-tahun sekarang ini, udah beberapa tahun yang lalu, bahwa 15 menit sebelum pelajaran dimulai ada literasi, di mana murid dalam hal ini diminta untuk membaca dan memberikan kesimpulan dari bacaan yang sudah dibaca. Gitu. Jadi untuk menambah apa? Menambah ilmu kalian. Oke? Jangan lupa berliterasi.